persiapan keterangan. Masya Allah, apa kabar ini? Masya Allah. Sehat ini? Masya Allah. Iya, saya panggil Kakak Filin aja ya. Oke, Kak Filin. Nah, teman-teman di Indonesia, teman-teman Filin yang ada di Indonesia tentunya bertanya-tanya prosesnya seperti apa sehingga Filin itu kan tadinya sekolah di jalur Gaza, hidup di jalur Gaza, tapi tiba-tiba terjadi peperangan, harus beradaptasi di Indonesia. Filin boleh ceritakan secara singkat bagaimana perbedaan sekolah di Palestina dan sekolah di Indonesia. Di Palestina dulu seperti apa? Di Palestina sih sebenarnya sekolahnya di sana nggak ada yang namanya pondok atau pondok. Jadi di sana kita sekolahnya kayak biasa aja. Jadi kita kerja yang pertama, yang kedua istirahat, dan yang kedua yang keempat yang kelima, yang ketiga yang keempat dan istirahat. Jadi 6 pelajaran setiap hari. Tapi kalau Untuk di Palestina 6 pelajaran setiap hari. Nah, untuk di Indonesia di pondok sendiri kalau di pondok sendiri pasti sebelum kita sekolah pasti kita harus kerjakan beberapa pekerjaan dulu. Misalnya kita pertama sholatnya pasti di masjid. iya, sholat berjamaah di masjid. Kalau salah waktu itu di jalur Gaza itu sholat berjamaah, sholat zuhur, sholat berjamaah dulu kan, baru pulang ya. Tapi kalau di pondok sholat berjamaahnya 5 waktu. Zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Itu sholat berjamaahnya di masjid. Di masjid semua. Oh, berarti beda banget dong dengan sekolah yang ada di jalur Gaza. Nah, ini kan Filin tentunya dari segi makanan berbeda banget dong dengan yang ada di Gontor atau di pondok. Bagaimana cara beradaptasi sehingga Filin itu terbiasa makan makanan khas Indonesia, salah satunya adalah tempe dan juga tahu. Sebenarnya awal-awal saya terlalu kayak berbeda dengan makanan, soalnya awal-awal saya nggak suka tempe, nggak suka tahu, dan kayak terlalu kaget dengan rasanya. Soalnya awal-awal kan di Palestina nasi ayam nggak ada tempe, nggak ada yang namanya tempe, nggak ada yang namanya tahu. Jadi awal-awal Kalaupun nasi juga jarang banget kan. ya, jadi di sana kebiasaan roti setiap pagi roti telur, tapi di sini setiap pagi pasti nasi. Jadi saya kayak kaget gitu awal-awal, apalagi di pondok. Saya di pondok pasti makanannya terbatas, bukan kita yang milih sendiri. Iya. Jadi awal-awal Sudah diatur lah ya makanannya. Tapi makanannya masuk lah ya, enak. Butuh waktu berapa bulan tuh ya, Masya Allah. Berapa tahun? sebenarnya awal-awal butuh apalagi kalau orang Arab jadi butuh mungkin setahun Setahun. Tapi Filin brek langsung ya. langsung. Langsung. Jadi memang teman-teman perlu sampaikan bahwa saya dan anak-anak saya itu tinggalnya bukan di Indonesia tetapi di jalur Gaza. Pada saat terjadi peperangan, sekolah hancur, kegiatan nggak bisa sama sekali, kami terpaksa harus ke Indonesia. Tentunya kalau kita berbicara dengan kehidupan sangat berbeda dengan kehidupan yang ada di Indonesia ya. Dari segi makanannya, tempe tahu jarang kita temukan di sana, terus nasi juga tiap hari. Di sana itu makanan pokoknya itu adalah apa? Roti. Nah, di Gontor gimana? Ada roti tiap hari? Nggak ada roti sama sekali ya. Jadi memang ini situasi yang meminta Filin harus menerima kehidupan berbeda dengan di Gaza dan juga di Indonesia. Iya kan? Ini juga luar biasa sebenarnya teman-teman. Tadi kata Filin, untuk orang asing sendiri kalau masuk ke pondok, salah satunya di Gontor, itu butuh adaptasinya itu 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Filin sekarang baru masuk lebih dari 3 bulan ya. Tapi alhamdulillah lancar ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, bagi Filin itu sebenarnya pengalaman baru dan berat banget ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ada di Gontor, pertama ketemu dengan Filin pasti senang dong. Pertama-tama ketemu pasti senang, tapi pasti kita nggak bakal teman-teman ini yang di mana nggak bakal langsung ada teman sini. Awal-awal sih Dan kita- sebaliknya Filin juga. dan kan masih orang asing belum seperti itu. Di awal-awal saya nggak buka sampai kayak biasanya orang
atau itu, karena nggak tahu ya, tapi pondoknya itu aturan pondok di Gontor. Tapi kalau di aturan di pondok lain pasti beda, soalnya setiap pondok punya aturan yang berbeda. Oh, Masya Allah. Jadi ini memang cerita yang baru juga ya, yang mana berkaitan dengan adaptasi. Di Palestina, di Gaza sendiri kan keseharian bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab dong, bukan bahasa Indonesia. Pas Filin masuk di Gontor itu bagaimana Filin harus berkomunikasi dengan teman-teman yang tentunya kelas 1 belum menguasai bahasa Arab, masih bahasa Indonesia? Sebenarnya susah berkomunikasi, apalagi Filin masih awal-awal untuk belajar bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini awal-awal pasti nggak lancar, tapi dengan adaptasi di sini dan Filin juga udah bisa mengajarkan atau mengkasih kayak jadi teman-teman Filin di sini sering kayak tanya Filin, ini artinya apa bahasa Arab? Filin jawab, tapi kadang-kadang Filin nggak tahu artinya apa, soalnya mereka tanyanya kayak di sini kan kalau misalnya kepo, Contoh kecilnya, contohnya. kecilnya bisa di sini kayak suka di sini ada yang namanya kepo. Anak saya nggak tahu itu Kepo itu artinya apa? Ya. artinya apa, jadi saya tanya atau tanya ke kelas 5, jadi namanya muda biro yang luruskan kelas 1. Saya tanya apa Nuti itu kepo artinya apa, dijelaskan sama Nuti. Penasaran. Masya Allah. Jadi memang di sini juga teman-teman juga mendapatkan ilmu baru dari Filin ya. Filin juga tentunya mendapatkan pengalaman dan ilmu baru dari teman-teman yang ada di sini. Dan tentunya setelah berada di Indonesia ini kan hampir 9 bulan ya. Iya. Nah, ini tentunya Filin saya bawa makanan benar-benar khas dari Palestina. Ini makanannya adalah dimasak oleh ibu sendiri. Namanya apa nih? Ini namanya makmul. Namanya ma'mul. Iya. Pernah selama 4 bulan ini pernah makan ma'mul nggak di apa namanya di Ma'had? Nggak pernah. Masya Allah. Silakan Bismillah di sini. Nah teman-teman, ma'mul ini adalah makanan khas Palestina yang mana hanya ditemukan pada saat bulan Ramadan ya. Tapi alhamdulillah Ibu Raja mantap, pintar masak alhamdulillah. Masya Allah. Jadi teman-teman perlu sampaikan bahwa pengalaman kami berada di Indonesia selama 9 bulan itu berat bagi kami, yang mana tadinya kami hidup di Palestina di Gaza, harus meninggalkan kota Gaza. Filin sendiri, kabarnya sekolah Filin sekarang gimana di Gaza? Sekolahnya? Sekarang kabar sekolah Filin ya sekarang kabarnya udah hancur sekolah Filin. Mungkin udah banyak di sana, udah mendapat ilmu, udah mendapat ranking 1 terus. Tapi ya kadar Allah untuk sekolah Filin yang ada teman-teman Filin mungkin udah senang di situ. Teman-teman perlu sampaikan bahwa Filin di Gaza alhamdulillah dapat ranking 1 terus. Dari semua mata pelajaran, pengantar bahasa pelajarannya adalah bahasa Arab. Tentunya sangat menyedihkan ya, yang mana anak-anak Gaza termasuk Filin berharap agar supaya bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran, tiba-tiba terjadi peperangan, sekolahnya sudah hancur. Bahkan bagaimana kabar tempat tinggal nenek sama nenek di Gaza? Sekarang tempat tinggal nenek nggak ada kabar sama sekali. Jadi kita setiap hari kalau misalnya mau telepon pasti jarang telepon, soalnya di sana sinyalnya ya udah Jarang ada. ada. Jadi informasi yang saya dapatkan memang bapak dan ibu mertua saya rumahnya itu sudah dibakar oleh pihak Zionis Israel, dan saat ini sudah lebih dari 320 hari, lebih dari 9 bulan ya yang terjadi genosida, yang meninggal dunia Filin. Anak-anak Gaza dan warga Gaza itu lebih dari 40.000 yang meninggal dunia, insya Allah syahid. Jadi semoga kita doakan semoga Gaza segera aman seperti harapan Filin. Bagaimana harapan Filin disampaikan kepada teman-teman yang ada di sini? Harapan Filin dan Filin ini permintaan satu dari Filin untuk teman-teman
teman-teman di Indonesia dan di luar negeri. Jadi teman-teman, Filin mohon untuk teman-teman untuk mendoakan untuk teman-teman yang di Palestina, anak-anak, teman-teman Filin, keluarga Filin yang di Palestina, nenek kakek Filin. Soalnya sekarang Filin gara-gara peperangan ini Filin udah nggak bisa telepon teman Filin di Palestina, udah nggak bisa telepon keluarga Filin, nenek dan kakek Filin. Jadi ini cuma permintaan satu dan Iya, tentunya teman-teman yang ada di Indonesia pun selalu mendoakan anak-anak kita, teman-teman kita, saudara kita yang ada di Gaza. Semoga Gaza segera aman sehingga teman-teman yang ada di sana pun bisa bersekolah. Ya. Ini juga alhamdulillah Filin ada kurma. Ini ada kurma juga, kurma Palestina nih, masya Allah. Nah teman-teman, kebetulan Bang Onim selama berada di Indonesia itu selain keliling beberapa kota juga punya usaha yaitu dagang kurma. Nah ini kurmanya, silakan, namanya kurma Al-Quds. Ada juga kurma watan, jadi ada dua jenis yang Bang Onim pasarkan Indonesia. Yang pertama kurma Al-Quds, yang kedua adalah kurma watan. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kurma asli Palestina itu bisa langsung ke Tokopedia. Nama akunnya adalah Onim Dance Official. Perlu sampaikan bahwa ini adalah kurma asli datangkan langsung dari Palestina, di Jericho dibawa ke Indonesia. Jadi, oh ini apa nih Filin? Ini play button, silver play button. Masya Allah, coba ditunjukkan ke teman-teman cerita apa nih? ini teman-teman silver play button 100.000 dari YouTube ini. Jadi teman-teman Filin dapat play button ini pas Filin lagi di pondok di Masya Allah, ini surprise banget ya. Ini senang bahagia udah bisa mendapat kayak gini, dan Filin juga bangga dan Filin bisa dapat kayak gini. Soalnya di sini ada banyak teman-teman Filin yang belum dapat, yang nggak bisa dapat, dan Filin berharap teman-teman Filin semua bisa dapat. Amin. Jadi memang ini teman-teman, ini juga persiapan kepulangan setelah setelah ujian ya, hampir 1 bulan ujian lisan dan tulisan. Bertepatan juga Filin dapat apresiasi persembahan dari YouTube karena Filin memiliki 100.000 subscriber lebih. Nah teman-teman, ini juga tentunya menjadi motivasi walaupun Filin belajar di sini, tapi alhamdulillah dibantu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Bang Onim untuk supaya Filin tetap berkreasi, berkarya, sehingga YouTube Filin insyaallah berkembang bisa menjadi 1 juta subscriber. Sekali lagi terima kasih nih, ini kesempatan obrolan singkat saya dengan Filin. Semoga nanti ke depannya kita bisa obrolin apa yang bisa kita obrolin lagi insyaallah Filin ya. Jadi tetap semangat nih, lanjut sekolah di sini apa bagaimana? Lanjut di sini. Jadi memang adaptasinya sudah berjalan dan sudah terbiasa. Alhamdulillah, teman-teman di sini juga udah senang sama Filin ya. Jadi teman-teman, saya Bang Onim, orang tuanya Filin, tentunya berterima kasih kepada teman-teman, para ustazah, mudabbirah yang ada di sini, juga pimpinan Gontor yang sudah memberikan kesempatan kepada putri Filin untuk menimba ilmu di Gontor. Jadi harapannya ke depannya Filin bisa menjadi kakinya Gontor di Palestina. Tentunya Filin juga insya Allah punya cita-cita menjadi apa insya Allah? Insya Allah Menjadi dokter, dan kami akan pulang ke Gaza untuk membantu membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Kesempatan ini tentunya luar biasa. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain dengan obrolan yang berbeda tentunya. Terima kasih Filin atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu dan semoga menjadi tulang punggung bagi bangsa Indonesia, bagi Islam, bagi Gontor dan juga bagi Al-Aqsa dan juga Palestina. Selamat dan sukses. Semoga menjadi menjadi mujahidah insyaallah. Teman-teman terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube dan juga YouTube Bang Onim Daily. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oh ya Filin, satu lagi lupa. Kan bahasa Arab. Hal mazal tatahaddas al-lughat al-arabiyyah? ستقوى اللغة العربية ويزيد أو تقوى اللغة الإندونيسية. ما شاء الله. الرسالة
إلى متابعين ممكن في إندونيسيا يعرفون اللغة العربية، وأيضا إلى أصدقاء وعائلاتنا في غزة فلسطين باللغة العربية. أنا أطلب منكم أن تدعوا لإخواننا في فلسطين أن يتحرروا من هذا الحرب والصعوبات. لذلك لا تنسوا أن تدعوا لفلسطين ولإخواننا في فلسطين وأصدقائنا في إندونيسيا. كنتم ستزورنا كنتم. أهلا وسهلا. Terima kasih. Selamat. Oke, singkat ya. Ini surprise banget ya.